Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua mohon maaf, ini Uma lagi ada di Mesir pada saat ini, dan di Mesir saat ini masih jam 6:30 pagi dan masih gelap. Sehingga ya semua orang pada tidur ya, masih pada tidur. Biasanya di pagi hari orang-orang pada tidur, malam tuh Mesir biasanya rame gitu. Hari ini senang sekali mau bertemu dengan teman-teman semua. Langsung saja tema kita hari ini adalah amalan-amalan pelebur dosa ya. Kita tahu teman-teman semua bahwa manusia siapapun kita adalah orang-orang yang berbuat dosa. Dosa kita ini banyak sekali. Ada dosa-dosa besar, ada dosa-dosa kecil. Beberapa di antara dosa-dosa besar itu misalnya adalah dosa-dosa syirik. Itu dosa besar ya, teman-teman semua. Kalau teman-teman kita sampaikan dosa besar, apa yang ada di bayangan teman-teman? Dosa besar itu apa? Contoh-contohnya. Dosa besar itu salah satunya adalah syirik, dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya ada zina, ada membunuh, ada murtad ya, menyekutukan Allah itu dosa-dosa yang sangat besar. Teman-teman lihat langsung saja dalam surah An-Nisa ayat ke-48 Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena melakukan perbuatan syirik, dan Dia mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang dikehendakinya. Barang siapa menyekutukan Allah, maka sesungguhnya dia telah melakukan dosa-dosa yang besar. Jadi dosa besar salah satunya adalah dosa syirik. Nah, kalau kita lihat sebelum kita bahas mengenai amalan-amalan pelebur dosa, dosa syirik ini bisa terjadi teman-teman semua dikarenakan faktor kemiskinan. Salah satunya. Kalau kita lihat di satu tempat ya, misalnya dia sangat miskin sehingga dia tidak punya pilihan lain. Kalau dia ingin dibantu misalnya, maka syaratnya adalah dia harus keluar dari agama Allah atau tidak lagi menyembah Allah Subhanahu wa taala, baru dia dapat bantuan. Itu banyak juga terjadi hal-hal seperti itu. Ini menjadi PR atau menjadi tugas besar bagi orang-orang Islam. Teman-teman semua, orang-orang Islam itu harus kaya. Kenapa? Dengan kita kaya, kita bisa bantu banyak orang, kita bisa membantu menyelamatkan akidah saudara-saudara kita. Jadi tekadkanlah pada diri kita untuk di sini sebagian besar teman-teman santri, sebagian besar teman-teman sedang berniaga. Lihat di sini ada yang ikut Zoom sambil di warung gitu ya, sambil bekerja. Teman-teman tekadkan pada diri teman-teman semua, ya Allah, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mudahkan dan murahkan rezeki bagiku ya Allah. Rezeki yang tidak putusnya, rezeki yang banyak dan berkah ya Allah. Karena dengan rezeki atau dalam hal ini spesifiknya dalam hal harta, kita bisa bantu orang lebih banyak. Salah satunya menyelamatkan akidah seseorang. Uang bukan segalanya ya teman-teman semua, tapi segalanya kita tahu memerlukan uang. Jadi teman-teman bertekad, teman-teman mau jadi seorang hafidz, penghafal Quran, menjadi orang yang soleh, tapi teman-teman bertekad kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah untuk dimurahkan rezeki supaya kita bisa bantu banyak orang untuk menyelamatkan akidah saudara-saudara kita. Gitu ya teman-teman semua ya. Jadi dosa awali sebelum kita membahas mengenai pelebur-pelebur dosa, kita harus tahu dulu bahwa dosa itu ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa besar salah satunya adalah syirik yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 48, dan juga ada dosa-dosa kecil. Coba teman-teman komen di grup chat ini, dosa-dosa kecil itu apa saja? Apa contoh dari dosa-dosa kecil? Gibah, betul, Masya Allah. Berbohong, itu bagian dari dosa kecil. Betul, berkata kasar, namimah, adu domba, dusta, betul. Itu dosa lisan semua ya. Berkhianat, mencuri, ya. Itu semua adalah bagian dari dosa-dosa kecil. Dosa kecil itu contohnya adalah membuka aurat, bergaul bebas laki-laki dan perempuan, bercanda berlebih-lebihan, kemudian mubazir, ya. Itu adalah bagian dari dosa-dosa kecil. Termasuk zina mata, melihat kepada sesuatu yang membuat dilarang oleh Allah, zina hati, termasuk bagian dari dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil ini bagaimana cara menghapuskannya teman-teman semua? Dosa-dosa kecil ini ternyata menghapuskannya dengan amal-amal soleh. Jadi ikutkanlah keburukan itu dengan kebaikan-kebaikan, maka dia akan menutupi kejahatan yang masa lalu. Jadi dosa-dosa kecil itu bisa terhapus dengan amal-amal soleh. Dalilnya dalam surah Hud ayat ke-114. Dalam surah Hud ayat ke-114 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa aqimis shalah
tarafayin nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hud ayat ke-114 ya, yang menggambarkan bahwa dosa kecil bisa terhapus dengan amal-amal saleh, kata Allah, dan dirikanlah salat, dirikanlah sembahyang pada pagi dan petang, pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa atau perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Jadi dosa-dosa kecil tadi, seperti yang teman-teman sampaikan di grup chat tadi, ghibah, namimah. Namimah itu ini ya teman-teman, ada domba ya. Mencuri, fitnah, bergurau berlebihan, bergaul tanpa batas laki-laki dan perempuan, mencuri dan sebagainya. Dosa-dosa kecil itu bisa terhapuskan dengan amal-amal soleh. Jadi semua kita berbuat dosa, nggak ada diri kita yang nggak pernah buat dosa, nggak ada diri kita yang suci, bersih daripada dosa, nggak ada. Semua dari kita ini pendosa, teman-teman semua. Namun kata Rasulullah, sebaik-baik pendosa adalah mereka yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita ini berbuat dosa. Mata kita melihat kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah, lisan kita berkata sesuatu yang diharamkan oleh Allah, tangan kita menyentuh atau melakukan tindakan keji atau kasar. Itu semua adalah perbuatan-perbuatan dosa. Apa kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim? Pada hari kiamat akan datang manusia dari kaum muslimin dengan membawa dosa seperti gunung-gunung. Jadi dosa kita itu banyak, namun pada hari ini kita membahas mengenai pelebur-pelebur dosa. Dosa-dosa kita banyak setiap harinya, namun ada cara-cara untuk melebur dosa-dosa kita. Sebelum kita bahas itu, kita harus tahu dulu Rasulullah SAW ingatkan dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa yang menjumpaiku dengan membawa dosa sepenuh bumi, sedangkan dia tidak menyekutukan aku dengan apapun, maka aku akan menjumpainya dengan ampunan sepenuh bumi. Jadi sebelum kita bahas tentang amalan pelebur dosa lainnya, ternyata perkara tauhid tidak menyekutukan Allah, itu memiliki pengaruh yang sangat besar dalam penghapusan dosa-dosa kita. Jadi orang-orang yang memiliki tauhid, kata Rasulullah apa? Barang siapa yang menjumpaiku dengan membawa dosa sepenuh bumi, dosanya sangat banyak, sedang dia tidak menyekutukan Allah, dia punya tauhid, tidak menyekutukan Allah, maka aku akan menjumpainya dengan ampunan sepenuh bumi pula. Ya, jadi di sini kita lihat bahwa tauhid itu membawa peranan yang sangat luar biasa. Seberapa besar pun dosa yang engkau miliki, saat engkau tidak berbuat syirik, maka engkau terbuka kesempatan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim? Pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia akan diampuni dosanya. Kecuali seseorang yang bermusuhan dengan saudaranya, maka dikatakan tangguhkanlah dua orang ini sampai mereka berdamai. Hadis riwayat Muslim. Jadi pintu-pintu surga itu dibuka pada hari Senin dan Kamis. Makanya banyak orang-orang yang senang puasa Senin Kamis, termasuk Rasulullah juga ingin sekali pada saat amal-amal diangkat pada saat atau pintu surga dibuka ya, pada saat kita sedang berpuasa. Jadi dikatakan dalam hadis surat Muslim, pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Kecuali orang-orang yang bermusuhan, dikatakan tangguhkanlah dua orang ini sampai berdamai. Maka jangan sampai kita bermusuhan berlama-lama karena akan ditangguhkan ya amal-amal kita ini teman-teman sekalian ya. Maka kita bisa lihat ternyata amalan pelebur dosa yang akan kita bahas, namun yang paling awal adalah tauhid. Sepanjang engkau adalah orang yang beriman, sepanjang engkau tidak menyekutukan Allah, sepanjang engkau memiliki iman di hatimu walaupun sebiji zarrah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan akhir dari hidupmu nantinya adalah syurganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita bahas sekarang tentang tema kita pada hari ini, amalan-amalan pelebur dosa. Pertama tentu adalah taubat. Taubat setiap hari, teman-teman semua taubat. Dalam surah Az-Zumar ayat 53, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dalam surah Az-Zumar 53, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya 'ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim." Surah Az-Zumar 53, surah yang sering sekali umat ulang-ulang dalam pembahasan taubat dan jangan berputus asa dari rahmat Allah. Apa kata Allah dalam surah Az-Zumar ayat ke-53? Maaf sebentar.
Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surah Az-Zumar 53, teman-teman nanti buka dan teman-teman tadabbur lagi Qur'annya, kata Allah, "Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, yang dosamu sudah sangat banyak, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah, jangan berputus asa dari kasih sayang Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang." Allah menjanjikan Allah mengampuni dosa-dosamu karena syaitan itu biasanya akan memberikan atau membisikkan was-was di hati kita, teman-teman sekalian. Syaitan itu akan mengatakan, "Jangan bertobat kepada Allah, dosamu sudah terlalu banyak," kata syaitan. Eee, Kata syaitan, "Jangan engkau berkumpul bersama dengan orang-orang saleh, tidakkah engkau malu? Engkau berusaha dekat kepada Allah sementara engkau adalah seorang ahli maksiat, engkau adalah seorang munafik." Jadi setan itu memberikan was-was kepada diri kita, "Jangan masuk rumah tahfidz, jangan masuk masjidil hufaz misalnya, engkau tuh punya masa lalu yang buruk, engkau tuh orang yang munafik," dan sebagainya. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar 53, "Jangan putus asa." Nggak ada orang yang suci, nggak ada teman-teman semua. Semua kita punya dosa yang Allah sudah tutupi dan kita mau jadi orang yang lebih baik. Jadi Allah katakan jangan putus asa dari kasih sayang Allah karena setan akan bilang nggak usah sok suci, nggak usah sok benar, nggak malu berkumpul sama orang-orang soleh, nggak malu ikut-ikut kajian, nggak malu menghafalkan Quran sementara dirimu adalah orang yang kotor misalnya. Itu kata-kata syaitan dari golongan jin dan manusia. Yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar 53, "Jangan putus asa dari kasih sayang Allah karena Allah mengampuni semua dosa," itu kata Allah. Jadi, kalau teman-teman mau melebur dosa, kalau kita mau melebur dosa nggak ada cara lain memang adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita tahu bahwa Allah mengampuni semua dosa. Teman-teman lihat juga dalam surah At-Taubah ayat ke-104. Ada banyak sekali firman Allah yang menerangkan bahwa Allah mengampuni dosa-dosamu. Kenapa harus putus asa? Kenapa harus terus lari daripada Allah? Kenapa harus malu kepada Allah? Allah menunggu taubatan dari kita. Dalam surah At-Taubah ayat 104 kata Allah, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubata 'an 'ibadihi wa ya'khudhus shadaqati wa annallaha huwa tawwabur rahim." Dalam surah At-Taubah 104 kata Allah, "Tidaklah mereka mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat dari hamba-hambanya dan menerima zakat dan bahwasanya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang." Dan banyak dalil-dalil lainnya yang menerangkan Allah menerima taubat kita. Dalam surah Asy-Syura ayat ke-25 juga dikatakan demikian, "Dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan." Jadi jangan pernah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Ada satu kisah yang menarik yang Umar sering ceritakan. Kisah ini bagus sekali. Di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Pada saat itu Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya mengalami masa pancaklik yang sangat luar biasa. Kemudian Nabi Musa alaihissalam meminta seluruh kaumnya untuk berdoa di tengah lapangan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta agar hujan turun. Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, "Bagaimana aku bisa mengabulkan doa kalian sementara di antara kalian ada satu orang yang ahli maksiat yang dosanya sangat banyak yang itu membuat doa kalian terhalang untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Maka akhirnya Nabi Musa berkata pada kaumnya, "Siapa di antara kalian orang-orang yang ahli maksiat sehingga membuat doa kita tidak didengarkan oleh Allah? Keluarlah dari barisan ini," kata Nabi Musa. Maka ada satu orang yang menggigil tubuhnya, menangis terseduh-seduh dalam kesendiriannya. Dia menunduk, dia katakan, "Gak mungkin aku keluar dari barisan ini. Kalau aku keluar, orang-orang akan tahu bahwa aku adalah ahli maksiat dan aku akan sangat malu." Maka orang itu berkata kepada Allah, "Ya Allah, akulah sang ahli maksiat itu. Aku bertobat kepadamu, ya Allah. Dan aku sangat malu, wahai Allah, dengan apa yang aku lakukan." Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan, teman-teman semua. Sampai kemudian kata Nabi Musa, "Kenapa engkau kabulkan doa kami, ya Allah, sedangkan belum ada satu orang pun yang keluar dari barisan ini?" Kata Allah Subhanahu wa taala, "Orang itu telah bertobat kepadaku." Kata Nabi Musa, "Siapa orang itu, ya Allah?" Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tidak mungkin aku memberitahunya kepadamu. Allah Maha menutupi aib, Allah Maha menutupi dosa-dosa, teman-teman semua, dan Allah mengabulkan atau mengampuni dosa-dosa apapun yang kita lakukan." Sampai-sampai tadi kisahnya Nabi Musa, orang tersebut berkata, "Nggak mungkin aku mengaku bahwa aku berdosa di hadapan semua manusia, malunya aku." Maka orang ini bertobat langsung kepada Allah, dan dengan tobatnya itu, maka Allah mengabulkan doa-doa dari kaumnya. Allah mengampuni semua dosa, apapun yang kau lakukan, kembali kepada Allah setiap hari, setiap hari. Setiap hari ada waktu sepertiga malam terakhir untuk kau menangisi dosa-dosamu. Setiap hari, setiap saat kau bisa sholat 2 rakaat untuk melakukan sholat taubat terhadap dosa-dosa yang kita lakukan.
Maka amalan pelebur dosa tidak ada cara lain adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu apa? Berhenti dari maksiat, menyesal dalam melakukan dosa-dosa dan kemudian melakukan kebaikan-kebaikan untuk menutupi kesalahanmu di masa lalu. Itu taubatan nasuha. Kedua, amalan pelebur dosa berikutnya adalah istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jika seorang hamba berbuat dosa, lalu dia berkata, "Wahai Allah, aku betul-betul berbuat dosa, maka ampuni aku." Maka Allah akan menjawab, "Hambaku telah mengetahui bahwa dia memiliki Rabb yang maha mengampuni dosa dan menghukumi setiap dosa. Aku telah mengampuni hambaku," kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang ini setelah diampuni dosanya, dia buat dosa lagi. Kemudian setelah buat dosa, dia menyesal dan dia kembali lagi kepada Allah. "Ya Allah, aku betul-betul telah berbuat dosa, ampuni aku ya Allah." Allah pun menjawab, "Hambaku telah mengetahui bahwa dia memiliki Allah yang mengampuni semua dosa dan menghukumi dosa-dosa. Aku telah mengampuni hambaku. Lakukanlah sesukamu," kata Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Selama engkau berbuat dosa lalu engkau bertaubat, maka Allah akan selalu mengampunimu. Begitu seterusnya, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosamu dengan pertama bertaubat dan kemudian dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain dikatakan, bukanlah orang yang terus berbuat dosa, orang yang meminta ampun atau beristighfar walaupun ia kembali melakukan dosa dalam sehari sebanyak 100 kali. Maknanya apa? Maknanya banyak beristighfar. Beristighfar itu dengan lisan, dengan hati beristighfar. Namun taubat itu akhirnya engkau lakukan dengan perbuatanmu, dengan taubatan nasuha tadi, berhenti, menyesal, melakukan kebaikan untuk menutupi kesalahan yang lalu. Tapi tubuh kita bertaubat, lisan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar itu pelebur dosa, ya. Kalau kita lihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beristighfar 70 sampai 100 kali, padahal beliau adalah orang yang sudah dijamin masuk surga. Maka basahi lisan-lisan kita dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Waktu terbaik beristighfar, meminta ampun kepada Allah, salah satunya adalah di sepertiga malam terakhir. Di sepertiga malam terakhir, waktu terbaikmu untuk beristighfar, untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Ingat bahwa setiap hari kita berbuat dosa, maka setiap hari beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, amalan pelebur dosa berikutnya adalah amal-amal salih. Amal-amal salih termasuk ibadah-ibadah lain di dalamnya. Apa kata Rasulullah SAW? Di antara sholat 5 waktu, antara subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, di antara Jumat yang satu dengan Jumat yang lainnya, di antara Ramadan satu dengan Ramadan yang lainnya, maka itu akan mengampuni dosa-dosa di antara keduanya, asalkan dosa-dosa besar dijauhi. Jadi amalan pelebur dosa adalah ibadah-ibadahmu, amal-amal salihmu. Antara satu sholat dengan sholat yang lain, mungkin dari subuh ke zuhur ada dosa yang kita lakukan. Maka di antara keduanya, kalau engkau melakukan sholat, maka Allah mengampuni dosa-dosamu. Di antara zuhur sampai asar, mungkin engkau melakukan sebuah dosa, maka di antaranya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Kalau kita melakukan ibadah-ibadah itu. Berikutnya ibadah lainnya misalnya apa? Misalnya puasa di bulan Ramadan misalnya. Apa kata Rasulullah? Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Jadi amal-amal saleh kita, salat, puasa, zakat, umrah, itu semua mengampuni, terampunnya dosa-dosa kita, meleburnya dosa-dosa kita, terleburnya dosa-dosa kita. Dalam hadis lain misalnya, perkara umrah misalnya, atau haji. Barang siapa yang haji ke Ka'bah dan tidak berkata-kata yang buruk, tidak berbuat fasik, maka dia pulang ke negerinya sebagaimana dia dilahirkan oleh ibunya, kata Rasulullah SAW. Ya, atau dalam hadis yang lain banyak sekali. Keluarga, harta, dan anak dapat menjerumuskan seseorang dalam berbuat maksiat. Namun, itu semua akan terhapus dengan salat, kata Rasulullah. Akan terhapus dengan saum, terhapus dengan puasamu, terhapus dengan sedekahmu, terhapus dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi amal-amal soleh melebur dosa-dosamu. Ya. Apa kata Rasulullah kalau kita sedekah misalnya, amal-amal soleh ya, beberapa di antaranya sedekah misalnya. Sedekah itu kata Rasulullah apa? Bisa memadamkan dosa. Sebagaimana air dapat memadamkan api. Ya, jadi teman-teman pilihlah apa yang mau teman-teman lakukan, mau puasa, mau sedekah, mau apa, mau zakat, ya zakat wajib ya bagi yang mampu.
Begitu ya teman-teman semua ya. Asalkan semuanya diampuni oleh Allah, asalkan selama engkau menjauhi dosa-dosa yang besar. Jadi ibadah-ibadah lainnya atau amal-amal solihnya, soleh yang lainnya ya, sholat dan semua rangkaian amalan-amalan itu, kalau kita lakukan secara rutin, maka itu bisa menghapuskan dosa, bisa meleburkan dosa-dosa kita, penghapus dosa yang sangat efektif bagi kita. Misalnya juga teman-teman sekalian ya, contoh-contoh lainnya ya, adzan yang dikumandangkan oleh muadzin misalnya, orang yang mengumandangkan adzan. Orang yang mengumandangkan adzan tuh Masya Allah dosanya diampuni. Dan juga orang yang mendengarkan adzan. Apa kata Rasulullah SAW? Ini bagian dari amal soleh, bagian dari ibadah lain yang dapat meleburkan dosa kita. Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca doa, nanti akan sampaikan doanya. Ketika ia mendengarkan adzan, maka dosanya diampuni. Ya, doanya apa? Ketika mendengarkan adzan, selain kita menjawab adzan, kemudian kita doanya salah satunya adalah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabbah wa bi muhammadin wa rasulah wa bil islami dina. Barang siapa membaca doa ini saat mendengarkan azan, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu amalan-amalan yang bisa meleburkan dosa-dosa kita, termasuk berwudu. Nah, wudu ini apalagi bagi teman-teman yang jaga wudu, Masya Allah, itu juga meleburkan dosa-dosa kita. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang berwudu dengan wudu yang sempurna, maka dosa-dosanya akan keluar bersama tetesan air atau di akhir tetesan air wudunya. Jika setelah wudunya kemudian dia sholat, maka dia menjadi seperti bayi yang baru lahir tanpa dosa. Ya, ketika ada seseorang sahabat yang tanya pada Rasul tentang keutamaan wudu, makanya ini para sahabat ada yang hobinya menjaga wudu. Ada di antara kita yang hobinya jaga wudu. Habis buang angin wudu, habis buang air wudu, selalu wudu, terjaga wudu. Maka sahabat tanya, apa sih keutamaan wudu itu ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, tidak ada seorang pun di antara yang mendekatkan air wudunya, lalu dia berkumur, memasukkan air ke hidungnya, lalu mengeluarkannya, kecuali akan berjatuhan kesalahan-kesalahan wajahnya. Akan berjatuhan kesalahan-kesalahan mulutnya, dan kesalahan-kesalahan hidungnya. Jika dia mencuci wajahnya sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah, kesalahan-kesalahan wajahnya pun akan berjatuhan bersamaan dengan tetesan air dari ujung jenggotnya. Ya, maksudnya dosa-dosanya akan keluar bersama dengan air wudhunya. Kemudian ketika dia mencuci tangannya sampai siku, kesalahan-kesalahan tangannya akan berjatuhan bersamaan dengan air yang lewat dari jari jemarinya. Kemudian kalau dia mengusap kepala, maka kesalahan-kesalahan kepalanya akan berjatuhan melalui ujung rambutnya bersama dengan air. Lalu kalau dia mencuci kakinya sampai mata kaki, maka kesalahan kedua kakinya akan berjatuhan melalui jari-jari kakinya bersama dengan tetesan air. Lalu kalau kemudian dia mendirikan sholat, kemudian dia memuji Allah, menyanjung Allah, mengagungkan Allah dengan pujian sanjungan yang menjadi haknya Allah, mengosongkan hatinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, kecuali dia terlepas dari kesalahan-kesalahannya seperti pada hari ia dilahirkan dari perut ibunya. Jadi wudhu itu manfaatnya adalah setiap anggota badan yang engkau basuh, semuanya akan berjatuhan, dosa-dosa itu akan berjatuhan sebagaimana air wudhu itu bertetesan berjatuhan ke bumi. Begitu pula dengan dosa-dosamu yang berjatuhan ke bumi. Ya, jadi ada orang yang senantiasa menjaga wudhunya, itu keutamaan wudhu. Di anggota badanmu itu akan berjatuhan semua dosa-dosamu. Ya. Dalam hadis surat muttafaqun alaih, ada hadis yang berbunyi, tidaklah seorang muslim berwudu kemudian dia menyempurnakan wudunya dan dia melaksanakan sholat, kecuali Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang dilakukannya, antara sholat yang dia kerjakan itu sampai dengan sholat berikutnya. Itu bagian dari amal soleh, membuat kita melebur dosa-dosa kita. Termasuk yang meleburkan dosa adalah langkah seseorang menuju ke masjid, langkah kaki seseorang menuju ke masjid, teman-teman semua. Apa kata Rasulullah SAW? Senantiasa salah seorang dari kalian terhitung dalam keadaan sholat, ya, termasuk ketika kalian berjalan ke masjid sampai kalian menunggu sholat ya. Ini lagi ya, kalau orang-orang yang berjalan menuju ke masjid, teman-teman sekalian, kalau dia menyempurnakan wudhunya, ya, dia wudhu dulu di rumah, kemudian dia
melangkah menuju ke masjid, kemudian sampai di masjid dia menunggu waktu sholat, itu bisa meleburkan dosa-dosanya, bisa menghapuskan dosa-dosanya. Dan Allah akan angkat derajatnya. Dan dia didoakan oleh para malaikat. Jadi kalau teman-teman mau menuju ke masjid, wudhu dulu. Setiap langkahmu yang engkau jalankan menuju ke masjid, maka Allah mengampuni dosa-dosamu dan Allah akan angkat derajatmu dan engkau akan didoakan oleh para malaikat. Lalu engkau berada di masjid dan menunggu waktu sholat. Maka Allah meleburkan dosa-dosamu. Kata Rasulullah, senantiasa salah seorang di antara kalian terhitung dalam keadaan sholat, selama dia menunggunya, dan senantiasa para malaikat mendoakan salah seorang di antara kalian selama dia masih berada dalam masjid. Apa kata malaikat? Ya Allah ampuni dia, ya Allah sayangi dia, ya Allah. Jadi nggak ada sia-sia ya berlama-lama di masjid, menunggu waktu sholat, itu semua terhitung dalam keadaan engkau sholat dan didoakan oleh para malaikat-malaikat. Ini bagaimana bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, bahwa amalan-amalan ini bisa menghapuskan dosa-dosa kecil kita, teman-teman semua. Termasuk ada amalan-amalan lainnya, amalan-amalan soleh lainnya yang bisa meleburkan dosa adalah, apa kata Rasulullah dalam hadis surat muttafaqun alaih, apabila imam mengucapkan amin pada saat sholat, maka para jemaah, para makmum ucapkan amin. Kenapa? Karena barang siapa yang aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis surat muttafaqun alaih. Jadi kalau sholat jemaah, imam mengatakan amin, gitu kan? Kita kan juga amin, ya kan? Kemudian ucapkan amin itu. Kalau amin kita bersamaan dengan amin yang malaikat, maka dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga apalagi? Termasuk juga ketika teman-teman zikir, ya. Dalam hadis surat Muslim dikatakan barang siapa yang bertasbih setelah sholat 33 kali, ya. Teman-teman baca alhamdulillah 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 33 kali dan bertakbir Allah akbar Allah akbar Allah akbar Allah akbar Allah akbar 33 kali, ya. Maka semuanya berjumlah, dan teman-teman bertasbih ya 33 kali, maka semuanya berjumlah 99 kali. Apabila dia menggenapkannya menjadi 100 dengan menyebutkan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa kata Rasulullah? Niscaya dia akan diampuni dosa-dosanya sekalipun dosa-dosanya sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau setelah selesai sholat jangan buru-buru bangkit. Setelah sholat, teman-teman banyak zikir. Zikirnya apa? Tasbih 33 kali. Kemudian teman-teman tahmid 33 kali. Teman-teman takbir 33 kali. Kemudian genapkan dengan bacaan zikir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam hadis surat Muslim dikatakan kalau sudah 100 seperti ini, genap 100 seperti ini, maka dosa-dosamu akan diampuni walaupun dosa-dosamu sebanyak buih di lautan. Jadi habis sholat jangan buru-buru bangkit, zikirnya banyak, teman-teman doa, baru biasanya kita ini suka salam-salamannya satu sama lain. Jadi jangan buru-buru kita bangkit dari sholat kita. Keempat, apalagi yang bisa meleburkan dosa-dosa kita? Doa sesama orang beriman kepada yang lainnya. Itu kalau kita punya teman yang soleh dan teman kita mendoakan kita dari kejauhan, doa yang mustajab salah satunya adalah doa yang tidak diketahui oleh saudaranya. Itu juga meleburkan dosa-dosa kita. Makanya itu manfaat berteman dengan orang-orang soleh, karena dia akan doain kita. Termasuk teman-teman semua, doa pada saat kita meninggal dunia, kemudian ada sholat jenazah, dan ada orang-orang yang mengirimkan doa untuk kita pada saat sholat jenazah. Itu pun meleburkan dosa-dosa kita. Makanya kemarin waktu ibunya Uma sakit di kota Mekah, yang di ICU, selama 11 hari karena serangan jantung dan tidak bernafas 5 detik ya. Itu seluruh keluarga dan seluruh dokter mengatakan bersiap-siap hatinya kalau kemungkinan terburuk terjadi, karena sebenarnya ini sudah tempat yang terbaik untuk kembali kepada Allah. Ibunya Uma pada saat itu sudah selesai melakukan ibadah haji dan jutaan manusia berada di Masjidil Haram ba'da haji akan didoakan oleh seluruh umat yang setelah melakukan ibadah haji. Berjuta-juta orang di Ka'bah. Karena doanya doa yang mustajab insya Allah. Jadi banyak orang ingin meninggalnya di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi karena didoakan ya jenazahnya oleh orang-orang yang soleh. Begitu teman-teman semua, kata Rasulullah apa? Tidaklah seorang mayit disolati oleh sekelompok kaum muslimin yang jumlahnya hingga 100 orang, maka mereka semua akan memberikan syafaat pada mayit tersebut. Pertanyaannya gimana ya caranya?
agar ketika kita meninggal dunia ada orang banyak mendoakan kita dan mensolatkan kita? Jawabannya adalah engkau jadi orang baik. Ketika engkau orang baik, engkau memberikan manfaat pada banyak orang, ketika kita meninggal dunia, orang-orang akan kehilangan dirimu karena terkena akan kebaikanmu. Mereka akan datang mendoakan untukmu, mereka akan datang untuk mensolati dirimu. Tapi kalau dirimu tidak pernah memberikan manfaat kepada siapapun atau jahat kepada orang lain, bagaimana ada orang yang simpati atau orang datang untuk mensolati jenazahmu atau mendoakanmu? Orang-orang kalau meninggal dunia tidak terkenang kaya rayanya, cantiknya enggak, tapi kebaikan hatinya. Kebaikan hatinya itulah kebermanfaatan dirinya kepada orang lain, itulah yang membekas di hati setiap orang. Sehingga ketika dia pergi meninggalkan dunia ini selama-lamanya, orang akan berbondong-bondong datang untuk mendoakannya. Itu cita-cita kita teman-teman semua. Kata Rasulullah, tidaklah seorang mayit disolati oleh sekelompok kaum muslimin yang jumlahnya hingga 100 orang, maka semuanya akan memberikan syafaat pada mayit tersebut. Atau dalam hadits yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kata Rasulullah, tidaklah seorang muslim meninggal dunia lalu disolati dengan sholat jenazah oleh 40 orang, di mana orang-orang tersebut tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun, melainkan orang yang disolati tadi akan mendapatkan syafaat dari mereka. Jadi kalau disolati 40 orang, 100 orang, bahkan lebih, Masya Allah, Masya Allah. Ya, ini adalah hadiah bagi kita. Ya, didoakan jenazah kita oleh orang-orang soleh. Ini menunjukkan betapa kita memerlukan doa dari orang-orang tersebut. Orang-orang tersebut akan mendoakan kita kalau engkau berbuat baik kepada mereka. Kalau engkau memberikan manfaat kepada mereka. Mereka kehilangan dirimu dan mereka mendoakan dirimu. Dan doa itu yang kita butuhkan untuk meleburkan dosa-dosa kita. Kelima, teman-teman semua, amalan apa yang bisa meleburkan dosa-dosa kita adalah amalan kebaikan yang ditujukan untuk mayit. Misalnya nih kita meninggal dunia, apa yang bisa menolong kita? Amalan-amalan kebaikan apa yang bisa ditujukan untuk mayit? Sedekah. Salah satunya sedekah. Makanya kan kita sering mengatakan sedekah untuk nama ayah saya, sedekah untuk suami yang sudah tiada, sedekah untuk itu, semuanya menolong kita. Atau misalnya teman-teman, misalnya kita meninggal dunia, ada hutang puasa, ada hutang puasa misalnya. Kemudian hutang puasa itu dilakukan oleh ahli waris kita atau oleh orang lain, itu pun akan menolong kita meleburkan dosa-dosa kita. Kata Rasulullah, Pak, barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang puasa, maka ahli warisnya yang nanti akan mempuasakan dirinya. Gitu. Atau teman-teman yang belum pernah haji atau umroh, terus teman-teman dibadalkan, misalnya haji umroh oleh anaknya kah, atau oleh saudaranya kah, itu juga meleburkan dosa-dosa kita, mendatangkan pahala untuk kita. Begitu ya teman-teman semua. Berikutnya yang menjadi pelebur dosa-dosa kita, yang keenam adalah syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Pelebur dosa dan penyelamat kita, syafaat dari Rasulullah. Teman-teman tahu setelah kita di dunia, kita masuk ke alam kubur. Setelah alam kubur kita masuk ke padang mahsyar. Di padang mahsyar ini, semua orang dalam keadaan telanjang, tidak berbusana, kepanasan, matahari di atas kepala kita 1 mil, 2 mil. Semua orang ketakutan dan menanti apa yang akan terjadi di kehidupan berikutnya. Semua orang berlari minta tolong. Kita minta tolong pada Nabi Adam, kita minta tolong kepada Nabi Ibrahim, kita minta tolong kepada Nabi Nuh, kita minta tolong kepada semua Nabi. Mereka, beliau-beliau ini tidak bisa tolong kita. Karena beliau-beliau ini juga memikirkan dirinya sendiri. Namun yang bisa tolong kita adalah Rasulullah SAW yang akan memberikan minum dari telaga Kautsar. Yang barang siapa mau minum air tersebut tidak akan haus selama-lamanya. Orang paling sibuk di hari akhir nanti adalah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah akan terus minta kepada Allah untuk kita dimasukkan ke syurganya Allah. Siapapun yang masih memiliki iman sebiji zarrah, maka Rasulullah akan minta kepada Allah terus-terusan agar kita dimasukkan ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan yang bisa meleburkan dosa-dosa kita, menyelamatkan kita adalah syafaat dari Rasulullah. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW? Caranya adalah memperbanyak salawat kepada Rasul. Ini hari Jumat, teman-teman, memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW dan ikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Itu cara cinta kepada Rasulullah SAW. Ya. Ketujuh, bagaimana agar dosa-dosa kita pelebur dosa? Lewat ujian-ujian, lewat musibah-musibah, lewat kesedihan-kesedihan yang Allah berikan kepada kehidupanmu. Jadi kalau engkau diberikan kesedihan berupa sakit, kemiskinan, apalagi sesuatu yang menyedihkan hatimu, itu adalah pelebur dari dosa-dosamu. Kata Rasulullah apa? Tidaklah menimpa seorang mukmin berupa rasa sakit yang terus-menerus, rasa capek, kekhawatiran, sedih, sesuatu yang hilang, sesuatu yang luput daripadanya, kesusahan hati, sesuatu yang menyakiti, sampai duri yang menusuk ke
badannya kecuali akan dihapuskan dosa-dosanya. Jadi pelebur dosa berikutnya adalah lewat musibah yang engkau alami dan engkau bersabar atasnya. Jadi kalau ada teman-teman sakit, Masya Allah, Allah sedang sayang pada dirimu dan Allah meleburkan dosa-dosamu. Sebab berikutnya, yang ke-8, yang terakhir, yang ingin Umar sampaikan, di antara banyak sekali pelebur dosa lainnya adalah zikrullah. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Zikirnya apa? Zikirnya banyak. Zikir itu banyak. Tadi termasuk istighfar, itu termasuk zikir, teman-teman semua ya. Dalam hadis surat Tirmidzi dikatakan, kalau kita mengatakan aku beristighfar astagfirullahaladzim, aku minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Rasul bersabda, wahai anak Adam, seandainya dosamu menjulang tinggi ke langit, lalu engkau banyak beristighfar dan banyak memohon ampun, maka dosamu akan diampuni. Kemudian berzikir apa? Tahlil misalnya. Bertahlil gitu ya. Barang siapa yang mengucapkan, kata Rasulullah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 100 kali. 100 kali. Teman-teman baca ini zikir pagi, zikir petang, teman-teman baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa yang membaca 100 kali, maka akan memperoleh ganjaran sebagaimana membebaskan 10 budak, dan 100 kebaikan akan dicatat atasnya, dan 100 dosa akan dihapuskan dari catatan amalnya. Dan ucapan tadi akan menjadi perisai baginya dari syaitan pada hari itu hingga malam hari. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan amal kebaikannya kecuali orang yang melakukan amal yang lebih baik daripadanya. Hadis surat Bukhari. Dahsyat ya. Kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau engkau baca 100 kali, Masya Allah, banyak sekali pahalanya. Kata Rasulullah, seperti engkau membebaskan 10 budak, 100 kebaikan akan dicatat untukmu, 100 dosa akan dihapuskan. Dan ucapan tadi menjadi perisai baginya dari syaitan pada hari itu hingga malam hari, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkan amal kebaikannya, kecuali orang yang melakukan amal saleh yang lebih baik daripadanya. Baca itu setiap hari. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca sebagai zikir pagi dan petang setiap saat. Termasuk tasbih, ya, tasbih teman-teman semua ya. Apa kata Rasulullah? Apakah salah seorang di antara kalian tidak mampu mengusahakan 1000 kebaikan setiap hari? 1000 kebaikan setiap hari? Kemudian ada sahabat bertanya, bagaimana mungkin ada di antara kita yang mampu berbuat 1000 kebaikan setiap harinya? Kata Rasulullah, engkau bertasbih 100 kali, maka akan ditulis baginya pahala 1000 kebaikan dan dihapuskan darinya 1000 keburukan. Hadis surat Muslim. Masya Allah. Ya, kata Rasulullah dalam hadis surat Muslim, barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah dan segala puji baginya, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, 100 kali dalam sehari, maka dosanya akan dihapus meskipun sebanyak buih di lautan. Jadi tadi ya, Masya Allah, beristighfar, tahlil, takbir, tasbih, Masya Allah, dosa-dosa kita diampuni. Kata Allah apa? Kata Rasulullah apa? Barang siapa yang membaca subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, maha suci Allah dan segala puji baginya, 100 kali dalam sehari, maka akan dihapus dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Kemudian tadi apa? Zikir setelah salat, tadi Mas sudah sampaikan ya, zikir setelah salat 33 kali, tasbih 33 kali, subhanallah 33 kali, kemudian alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Lalu disempurnakan dengan apa tadi Umar katakan? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Menjadi genap 100 kali, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya, walaupun dosa-dosamu sebanyak buih di lautan. Termasuk zikir ketika tidur. Ketika tidur teman-teman berzikir. Selain teman-teman baca bismika Allahumma amutu wa ahya, teman-teman baca zikir. Zikir ya, baca zikir. Sebentar. Oke, teman-teman baca zikir. Apa zikirnya? Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dikatakan, apabila seorang di antara kalian menuju kasurnya, lalu kalian mengucapkan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Sebelum tidur, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian semuanya meskipun sebanyak buih di lautan. Ingat sebelum tidur bacanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lanjutkan dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar.
maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wah, ini lisan kita basah terus dengan zikir-zikir nih teman-teman semua. Ya, jadi itulah beberapa di antara amalan-amalan pelebur-pelebur dosa. Mudah-mudahan tidaklah kita meninggalkan lisan kita kecuali basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh ada mukmin yang bengong. Enggak boleh ada mukmin yang diem kosong. Mama mau cerita sedikit, ini ceramah Mama sudah selesai ya, Mama mau cerita sedikit kejadian semalam. Uma dari Alexandria menuju ke Kairo, perjalanan 3 jam. Kemudian Maryam, ada suami Uma, ada Uma. Dan ada beberapa ustadz di dalam mobil. Kemudian Maryam lagi kesel banget sama babanya gitu ya, karena babanya mau main game gitu. Diambil iPad Maryam, babanya main game. Dan akhirnya singkatnya Maryam kesel karena Maryam udah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menang, tapi intinya kalah gitulah. Sepanjang perjalanan hampir 2 jam nangis terus memandang keluar ya dari kaca mobil, terus Uma bilang, Maryam, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, astagfirullahaladzim, 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 untuk menenangkan hati kita. Jadi kadang-kadang di saat kita sedih, pada saat kita bengong, pada saat kita marah, jangan biarkan lisan kita kosong dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah, hati kita menjadi tenang. Jadi dengan berzikir, bertahlil, bertasbih, bertahmid, bertakbir, insya Allah hati kita menjadi tenang. Apapun keadaan kita, lagi kesel kah, lagi bengong kah, lagi diem kah, lagi marah kah, banyak berzikir kepada Allah. Dan ajarkan itu pada adik-adik kita, pada anak-anak kita. Sejak kecil, kalau dia dalam keadaan sedih, ayo nak kita sama-sama zikir, nak kita sama-sama istighfar, nak. Untuk hal-hal perkara-perkara kecil, perkara-perkara sepele. Jadi jangan biarkan adik kita kalau anak kita ngambek gitu ya, ngambek, nggak mau ngomong. Kita ajarkan, kita pegang dadanya, ayo nak kita istighfar sama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sehingga itu menjadi kebiasaan bagi diri kita. Itulah yang akan menenangkan hatimu teman-teman semua dan meleburkan dosa-dosa kita. Baik, alhamdulillah. Hari ini sudah selesai ceramah Uma. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan banyak berzikir di hari Jumat ini. Mohon izin kita belum ada pertanyaan terlebih dahulu. Insya Allah kita akan jumpa Jumat depan. Insya Allah, mudah-mudahan. Uma kembali ke Indonesia itu pada tanggal 12 atau 13. Nanti kita lihat. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di Katupat minggu depan. Terima kasih teman-teman semua. Jumat Mubarak. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita kekuatan untuk beramal soleh di hari Jumat ini. Terima kasih sudah mengikuti Katupat. Kita jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.